Hai semuanya, selamat datang di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini, kakak ingin membahas materi tentang jaringan tumbuhan. Di materi jaringan tumbuhan ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu ada jaringan meristem, kemudian jaringan permanen, lalu ada organ tumbuhan, transportasi pada tumbuhan, dan juga kultur jaringan tumbuhan. Nah, untuk jaringan meristem, kita akan membahas definisinya, sifat-sifatnya, dan juga klasifikasi dari jaringan meristem. Lalu untuk jaringan permanen, kita akan belajar definisi, sifat-sifat, dan jenis-jenis dari jaringan permanen. Kemudian di organ tumbuhan, kita akan belajar organ vegetatif dan generatif. Lalu untuk transportasi pada tumbuhan, kita akan belajar proses pengangkutan air pada tumbuhan. Dan terakhir, untuk kultur jaringan tumbuhan, kita akan belajar tahapan dalam kultur jaringan tumbuhan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kakak ingin menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan? Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, asal struktur, dan fungsi yang sama. Nah, kalian pasti tahu sel kan? Sel itu merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Nah, sel itu nanti akan berkumpul membentuk jaringan. Gitu. Dan untuk jaringan tumbuhan ada dua sebenarnya. Pada dasarnya jaringan tumbuhan itu hanya ada dua, yaitu jaringan muda atau nama lainnya jaringan meristem atau embryonal, dan ada jaringan dewasa atau nama lainnya jaringan permanen. Nah, dari kedua jaringan ini yang mau kakak bahas itu jaringan muda dulu ya, atau jaringan meristem. Oke, jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Pasti kalian udah tahu ya, kalau sel itu memiliki kemampuan untuk membelah. Dari satu sel membelah menjadi dua sel, dua menjadi 4, dan seterusnya. Tapi ternyata frekuensi pembelahan sel itu tergantung dari muda atau tuanya sel tersebut. Nah, untuk jaringan meristem ternyata terdiri dari sel-sel yang masih muda. Makanya jaringan meristem ini sel-selnya aktif membelah. Dan jaringan meristem memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tersusun atas sel-sel muda dan meristematik. Ini yang sudah kakak sebutkan sebelumnya ya. Jadi jaringan meristem itu tersusun dari sel-sel muda yang sifatnya meristematik. Meristematik itu artinya aktif membelah. Kemudian yang kedua, susunan selnya rapat. Jadi sebenarnya ada dua tipe susunan sel, ada yang renggang dan ada yang rapat. Misalnya di sini sel tadi kan jaringan itu kumpulan dari beberapa sel ya. Nah, ini misalnya satu sel dengan sel lainnya renggang. Tapi kalau pada jaringan meristem, satu sel dengan sel lainnya tersusun secara rapat. Lalu yang ketiga, ternyata sel-sel penyusun jaringan meristem itu bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang lonjong poligonal, kuboid, atau prismatik. Kemudian yang keempat, memiliki satu atau dua inti sel. Lalu yang kelima, vakuolanya kecil. Kemudian yang keenam, selnya mengandung banyak protoplasma. Nah, sebenarnya poin kelima sama keenam ini mereka berkaitan satu sama lain ya. Karena jaringan meristem itu tersusun dari sel-sel yang masih muda dan aktif membelah, makanya dia butuh banyak protoplasma. Protoplasma itu merupakan bagian cair yang ada pada sel ya, baik itu sitoplasma maupun nukleoplasma. Jadi kalau kalian masih ingat untuk materi sel, itu kan sel itu seperti ini kurang lebih ya. Ada sel, kemudian kita punya nukleus. Nah, di nukleus itu ada cairan, namanya nukleoplasma. Sedangkan cairan yang ada di selain nukleoplasma ini kita sebutnya sitoplasma. Nah, protoplasma itu meliputi sitoplasma dan nukleoplasma, yang mana di bagian cair ini akan ada banyak banget ion, kemudian asam amino, lalu ada air, kemudian ada protein, ada lipid, yang mana mereka dibutuhkan untuk proses metabolisme. Nah, karena jaringan meristem itu jaringannya masih muda dan lagi aktif-aktifnya membelah, lagi aktif-aktifnya melakukan metabolisme, maka dia butuh banyak protoplasma. Dan efeknya vakuolanya jadi kecil. Karena kan vakuola itu sebenarnya fungsinya sebagai tempat penyimpanan ya. Dan jaringan meristem itu fokusnya ke pertumbuhan. Sehingga jaringan meristem itu tidak memerlukan tempat penyimpanan sebenarnya. Atau memerlukan tempat penyimpanan, cuma tempat penyimpanannya sedikit gitu, kecil. Makanya vakuolanya di sini ukurannya kecil daripada jaringan dewasa.
Kemudian yang ketujuh, sifat dari jaringan meristem adalah plastidanya masih berbentuk proplastida. Jadi proplastida itu sebenarnya adalah bakal dari plastida. Plastida itu kan ada 3 ya. Ada kloroplas, kemudian ada juga leukoplas, dan ada kromoplas. Lagi-lagi karena jaringan meristem itu merupakan jaringan yang masih muda, maka sel-selnya itu belum berdiferensiasi. Jadi belum ada plastida di sana, sehingga belum bisa melakukan fotosintesis. Karena kan memang fokus dari jaringan meristem itu adalah untuk memperbanyak sel ya. Jadi dia lebih fokus ke pembelahan sel daripada fotosintesis. Nah, ini kakak punya gambar jaringan meristem. Biasanya jaringan meristem itu banyaknya di ujung ya, di ujung akar maupun ujung batang. Yang kakak punya ini adalah gambar ujung akar. Nah, ini tersusun dari sel-sel yang rapat ya. Sel-sel yang rapat, kemudian sel-selnya banyak gitu ya karena aktif membelah. Nah, ini kalau yang kakak punya selanjutnya adalah gambar ujung batang. Oke, kemudian kita lanjut ke klasifikasi jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu kalau berdasarkan asal terbentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Kita mulai dari meristem primer dulu ya. Jadi jaringan meristem primer itu merupakan jaringan yang terdapat di ujung akar dan ujung batang. Jaringan meristem primer ini berperan dalam pertumbuhan primer. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan primer? Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang tujuannya untuk menambah tinggi tanaman. Jadi misalnya di sini kakak punya tanaman nih, awalnya dia seperti ini, seperti gambar 1. Kemudian kan tanaman itu nggak stuck di situ aja ya tingginya, melainkan dia akan bertambah tinggi terus. Nah, pertambahan tinggi inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan primer. Kemudian jaringan meristem primer ini berasal dari promeristem. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Di awal ada promeristem. Promeristem itu merupakan sel-sel yang memang sudah ada sejak embrio. Di dalam biji itu kan terdapat embrio. Istilahnya kalau di manusia itu kayak bayi ya. Nah, di embrionya itu memang sudah ada promeristem. Nah, nanti promeristemnya akan berkembang menjadi protoderm, ground meristem, dan prokambium. Nah, protoderm, ground meristem, dan prokambium ini merupakan jaringan meristem ya. Ini merupakan jaringan meristem primer. Nah, kemudian nanti dari jaringan meristem primer akan berkembang menjadi meristem sekunder, di mana bagian protoderm akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ground meristem atau meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, yaitu xilem sama phloem. Di sini kan ada ya primary phloem, kemudian primary xilem, secondary phloem, sama secondary xilem. Ini nanti kakak jelaskan kenapa namanya primary, kenapa namanya secondary. Nah, tapi intinya meristem dasar itu dia nantinya akan berkembang menjadi xilem atau phloem. Kemudian prokambium akan berkembang menjadi jaringan parenchyma. Nah, ini cortex, pericycle, kemudian pith. Nah, itu termasuk ke dalam jaringan parenchyma. Nah, sekarang kita lanjut ke meristem sekunder. Meristem sekunder itu merupakan jaringan meristem yang berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah menjadi sel-sel meristematik. Tadi kan kalau meristem primer itu tersusun dari sel-sel yang masih muda ya. Sedangkan kalau meristem sekunder, dia ternyata tersusun dari sel-sel dewasa tapi sifatnya berubah menjadi sel-sel yang meristematik. Artinya walaupun dia selnya dewasa, tapi ternyata selnya itu masih aktif membelah. Dan contoh dari meristem sekunder adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Nah, ini contoh dari jaringan meristem sekunder, ada vascular kambium atau kambium pembuluh dan ada kambium gabus atau cork kambium. Kalau pada meristem primer, fungsinya kan untuk pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang ke atas. Sedangkan untuk meristem sekunder fungsinya adalah untuk pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan perbesaran diameter batang. Jadi pada beberapa tanaman, batangnya itu kan bisa membesar ya. Misalnya nih, dari segini diameter batangnya menjadi segini. Berarti kan diameter batangnya membesar. Nah,
Perbesaran diameter batang itu ternyata dipengaruhi oleh meristem sekunder, yaitu kambium. Bagaimana kambium bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder? Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini kan kakak punya gambar tanaman ya. Tanaman, ini bagian pucuknya, kemudian bagian batangnya yang mulai membesar itu ada di bagian sini ya, yang kakak tandai warna merah. Kita coba lihat struktur dari kambium. Nah, struktur kambium seperti ini, kalau kakak perbesar, awalnya itu ketika batangnya masih kecil, struktur kambiumnya seperti ini. Yang mana kambiumnya ada di sebelah sini nih. Ini adalah kambium vascular atau kambium pembuluh. Kemudian yang warna ungu ini merupakan phloem primer. Kemudian yang warna biru ini adalah xilem primer. Nah, kambium vascular itu kan termasuk ke dalam meristem sekunder, yang mana meristem sekunder itu memiliki kemampuan untuk membelah. Jadinya si kambium vascular ini akan membelah nantinya. Jadi seperti ini strukturnya. Yang warna biru tua ini dia kan jadi terbelah menjadi dua ya. Ada yang sebelah sini sama ada yang sebelah sini. Nah, kalau dia terbelahnya ke atas atau keluar, ke atas itu keluar ya, maka dia akan berubah menjadi phloem sekunder. Nah, ini kita sebut sebagai phloem sekunder. Sedangkan kalau dia membelahnya ke arah bawah atau ke dalam, maka dia akan menjadi xilem sekunder. Sedangkan yang warna ungunya masih sama ya, ini adalah phloem primer. Kemudian yang ini xilem primer. Nah, kenapa kambium vaskularnya ini membelah? Karena ternyata ada kambium baru yang muncul. Jadi yang warna hijau ini merupakan kambium vaskular yang baru. Nah, karena kambium vaskular yang baru itu mau muncul, jadinya dia membelah kambium yang sebelumnya. Maka kambium vaskular yang warnanya biru tua itu dia akan membelah menjadi dua, ke atas menjadi phloem sekunder dan ke bawah menjadi xilem sekunder. Nah, pembelahan ini akan terus-terusan terjadi. Dan kalau kalian lihat, ketika pembelahan terjadi, maka diameter batangnya itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Kan sebelumnya seperti ini ya, diameter batangnya kurang lebih segini. Nah, ketika dia membelah kan diameter batangnya lebih panjang atau lebih besar daripada sebelumnya. Nah, lama-kelamaan itu bisa membuat diameter batangnya besar. Tapi untuk pertumbuhan sekunder itu atau perbesaran diameter batang itu hanya terjadi pada tanaman dari golongan gymnosperm, kemudian dikotil berkayu, tidak semua dikotil ya, dikotil berkayu aja, dan beberapa monokotil. Oke, nah tadi kan kambium itu ada kambium pembuluh dan kambium gabus. Baik kambium pembuluh maupun kambium gabus, keduanya bisa melakukan pembelahan. Nah, untuk pembelahan kambium gabus sendiri, salah satu fungsinya adalah untuk menggantikan bagian epidermis yang terkelupas. Jadi kalau kalian melihat batang tanaman berkayu, biasanya kan bagian luarnya itu kayak terkelupas ya. Jadi bagian kulitnya itu terkelupas. Nah, bagian yang terkelupas ini nantinya akan digantikan oleh hasil dari pembelahan kambium gabus. Karena kan sebenarnya bagian epidermis yang terkelupas ini fungsinya untuk pelindung ya. Ketika dia terkelupas harus ada yang menggantikannya, yang berfungsi untuk pelindung juga. Dan ternyata asalnya dari kambium gabus. Pembelahannya sama sebenarnya, ada yang membelah ke arah luar dan ada yang membelah ke arah dalam. Nah, jadi katakanlah awalnya seperti ini ya. Awalnya di bagian sini kita punya gambar kambium gabus. Kemudian ini adalah bagian epidermis. Lalu yang warna ungu adalah korteks. Nah, sama kayak kambium pembuluh, jadi nanti kambium gabus ini dia akan terbelah menjadi dua. Kalau ke atas, kalau membelahnya ke atas atau keluar namanya adalah velum, sedangkan kalau ke arah dalam namanya adalah veloderm. Kemudian ini lapisan epidermisnya. Jaringan yang ada di bawah lapisan epidermis itu terus-terusan membelah dan pembelahannya terjadi secara cepat, sedangkan lapisan epidermisnya sendiri dia tidak bisa membelah ya.
Nah nanti karena hal tersebut terjadi, makanya bagian epidermisnya itu lama-kelamaan bisa lepas dari batang tanaman dan harus digantikan oleh pelindung baru, yaitu si velum ini. Nah ini velum sama veloderm itu bisa terbentuk karena ada kambium baru yang terbentuk ya. Kambium gabus baru yang mau muncul, kemudian nanti jadinya kambium gabus sebelumnya dia akan terbelah menjadi dua. Yang ke arah luar menjadi velum, sedangkan ke arah dalam menjadi veloderm. Kemudian bagian velum ini dia akan menggantikan epidermis untuk melindungi batang tanaman, sedangkan bagian veloderm nanti dia akan berkembang menjadi korteks. Nah, si velum ini, bagian velum ini ternyata dia tersusun dari sel-sel mati. Gimana caranya sel-selnya mati? Padahal kan sebelumnya dia berasal dari kambium ya, yang mana kambium itu tersusun dari sel-sel hidup. Nah, ternyata ada kelanjutannya nih. Jadi, ketika velum sudah terbentuk, nantinya dinding sel penyusun dari velum tersebut akan mengalami penebalan oleh zat suberin atau lapisan lilin. Nah, karena penebalan ini jadinya air tidak bisa masuk, air dan nutrisi tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tersebut, sehingga menyebabkan sel-selnya mati. Makanya velum ini tersusun dari sel-sel yang mati. Nah, karena sel-selnya mati, maka biasanya pada batang-batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, mereka itu akan memiliki yang namanya lentisel. Lentisel kurang lebih gambarnya seperti ini, jadi dia kayak pori-pori tapi adanya di batang. Nah, fungsinya untuk apa nih lentisel? Jadi, si lentisel itu ibaratnya seperti lubang yang membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena kan sebelumnya bagian velum nih yang sekarang udah merupakan bagian paling luar tersusun dari sel-sel mati ya. Kalau sel-selnya mati berarti kan nanti dia akan menghalangi karbon dioksida untuk masuk dan menghalangi oksigen untuk keluar juga. Nah makanya dibuatlah struktur seperti pori, ini struktur tambahan namanya lentisel. Nah yang mana lentisel ini merupakan lubang yang nantinya akan berperan untuk pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Seperti itu. Nah jadi pada intinya untuk pertumbuhan sekunder itu ada dua ya sebenarnya, ada dua yang terjadi di sana. Yang pertama ada pembelahan oleh kambium pembuluh dan ini bisa menyebabkan perbesaran diameter batang. Nah, karena diameter batang itu membesar, jadinya efeknya itu bagian epidermis pada batangnya terkelupas. Nah, sehingga bagian epidermis yang merupakan pelindung ini harus digantikan. Dan ternyata digantikannya dengan velum yang merupakan hasil dari pembelahan kambium gabus. Oke, jadi dari penjelasan kakak dapat kita simpulkan bahwa meristem primer dan meristem sekunder itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau meristem primer terdiri dari sel-sel muda yang aktif membelah, sedangkan meristem sekunder terdiri dari sel-sel dewasa yang masih aktif membelah. Lalu, meristem primer itu berperan dalam pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang ya, pertumbuhan yang fokusnya ke pertambahan tinggi tanaman. Sedangkan kalau meristem sekunder berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang. Dan tumbuhan semuanya itu akan melakukan pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer itu dilakukan oleh semua tumbuhan. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder hanya dilakukan oleh beberapa tumbuhan, yaitu tumbuhan gimnosperm, kemudian dikotil berkayu, dan beberapa monokotil. Oke, sekarang kita lanjut ke klasifikasi jaringan meristem berdasarkan lokasinya. Kan kalau sebelumnya berdasarkan asal terbentuknya ya. Nah, kalau sekarang berdasarkan lokasinya, ternyata jaringan meristem dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, lateral, dan juga interkalar. Oke, yang pertama untuk meristem apikal, dia tuh terletak di ujung-ujung ya, baik itu ujung akar maupun ujung batang. Nah, ini kakak punya gambar di ujung batang atau tunas apikal. Kemudian di ujung akar, nah ini juga merupakan meristem apikal. Selain itu di tunas lateral juga sama. Tunas lateral itu atau lateral buds di sini. Nah ini tuh merupakan meristem apikal juga. Nah ini kan tunas apikal ya. Ini tunas apikal, ini tunas lateral. Tunas apikal maupun tunas lateral ini merupakan lokasi dari meristem apikal. Jadi kalau kita tuliskan, dia bisa ditemukan di ujung batang dan juga ujung akar.
Kemudian selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral itu merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan permukaan batang maupun akar. Di slide sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kambium ya. Nah, kambium itu merupakan meristem lateral. Di gambar ini kakak punya kambium pembuluh. Nah, kambium pembuluh itu kan letaknya ada di sepanjang batang ya, dan letaknya sejajar dengan jaringan-jaringan lainnya. Nah, itu yang disebut sebagai meristem lateral. Jadi misalnya di sini ada batang tumbuhan. Ini batang tumbuhan. Ya udah, di sepanjang batang itu ada jaringan meristem lateral. Nah, cuma meristem lateral ini berarti kan hanya dimiliki oleh tumbuhan tertentu aja ya. Nggak semua tumbuhan punya meristem lateral, karena hanya tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder aja yang memiliki meristem lateral, yang sudah kakak sebutkan sebelumnya ya. Ada dikotil berkayu, kemudian ada gimnosperm, dan beberapa monokotil saja. Kemudian yang ketiga ada meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar itu merupakan jaringan yang terletak di ruas-ruas batang. Sama kayak meristem lateral, jaringan meristem interkalar ini nggak semua tumbuhan memilikinya. Biasanya, tumbuhan yang banyak memiliki jaringan meristem interkalar adalah dari golongan Poaceae, kayak rumput-rumputan, rumput, tebu, kemudian padi, jagung. Nah, mereka memiliki meristem interkalar. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh dari letak meristem interkalar. Jadi, ini ruas batangnya. Atau di pangkal daun ya. Nah, di pangkal daun juga merupakan letak dari meristem interkalar. Jadi selain di ruas-ruas batang, dia juga bisa di pangkal daun. Oke, jadi itulah materi kita kali ini. Jadi kita sudah selesai belajar tentang jaringan meristem. Dan kita sudah belajar tentang maksud dari jaringan meristem, sifat-sifatnya, serta klasifikasi dari jaringan meristem. Oke, sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.